buat berbagi informasi penuh makna. Hari ini kita ceria banget, mirip-mirip sama background ruang tengah ya kan, kuning orange. Aku orange loh hari ini. Demi Allah aku nggak punya baju orange. Di sini doang aku pakai baju Tapi orange. bagus Mal, seriusnya kan bagus kan, bagus kan? Lo nanya abang-abang. Kalau ada Ivan Gunawan depan kita baru lo tanya. Ini berpakai hitam-hitam. Soalnya jarang-jarang lu pakai baju warna-warni begini. Sorry, ada WhatsApp masuk. Apa tuh? Turut. Enggak usah gitu. WhatsApp. Biar ada WhatsApp. Iya. Bini gue. Oh, bini lu. Gue baca dulu. Ya. Kok buat? Ya, panjang banget. Kenapa tuh? Nggak lagi lihat harga cabai. Katanya sorry. Bini gua, ini jujur ya, ini kisah nyata. Kenapa? Kemarin WhatsApp gua. Dia bilang dia kayaknya aku mulai capek deh kerja kantoran. Oh gitu. Iya, pengen di rumah aja. Pengen jadi ibu rumah tangga gitu? Iya, ada keinginan ke sana gitu. Karena sejujurnya gue mendengar kabar itu gue suka-suka aja. Karena sejujurnya bini gua itu dia pengajar yang baik buat anak-anak gua. Gua ngajarin bisa 5 kali ke anak gua, bini gua kayak cuman sekali, anak gua dapet ilmunya. Emang lu yang bebel kayaknya ya? Nggak usah begitu, fokusnya bukan ke situ. Iya, Bapak. Nggak usah ada mendiskreditkan saya itu. Baik. Kita fokus ke istri saya aja. Betul. Tapi di sisi lain, gua juga tahu dia itu nggak bisa nggak kerja. Kenapa? Nggak tahu emang dari kecil udah kerja aja, dagang kayak apa kayak. Jadi dia akan bingung kalau nggak ada pekerjaan. Gitu. Jadi gue dilema juga nih gitu, pengen support dia yang mana. Jadi karena di sisi lain gue suka kalau dia mau jadi full time ibu rumah tangga gitu. Tapi di sisi lain gue juga, kan gue sayang sama dia kan. Gue juga tahu betul kalau dia nggak bisa nggak kerja, pasti bingung. Jadi lu sekarang lagi dilema nih? Gue lagi dilema. Mau kasih input seperti apa ke istri lo gitu? gitu? Mau support yang mana nih? Karena sebenarnya dua-duanya itu adalah hebat ya, ibu yang berkarir maupun so far ibu kan rumah begitu. tangga, betul. Tapi sekarang sedang ada di tengah-tengah. Iya. Jadi gimana kalau hari ini kita bahas tuntas aja? Istri gue, setuju gue. Jadi tema kita hari ini adalah Ruri Anggi Ikasari. Bukan dong, kita bahas tuntas perasaan dan pemikiran seorang ibu secara mendalam. Seperti concern lu juga hari ini ya kan? Setuju kalau itu. Dan tema kita hari ini adalah dibalik sosok seorang ibu. Itu. Karena kita nggak tahu kan apa yang ada di pikirannya seorang ibu seperti apa. Dan di luar sana banyak loh yang berkarir juga. Betul. Atau mungkin punya usaha dagang atau apa, tapi tetap membesarkan anak-anaknya, ngurus suaminya dengan baik. Gitu. Betul. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah istrinya Kamal. Kita lagi bahas cerita. Jauh dari Cipete, dia kantornya Cipete. Kita nggak mau nungguin, nggak usah. Nah, dengan tema kita yang sosok di balik seorang ibu yang relate juga sama istri lo. Berarti tamu kita hari ini seorang ibu juga dong? Seorang ibu. Kita kasih tahu pemirsa dulu ya. Iya. Siapa sih dia? Pemirsa Ruang Tengah, sosok ibu selalu menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perannya begitu berdampak, khususnya dalam tumbuh kembang setiap kita. Namun tak dapat dipungkiri, menjadi seorang ibu bukanlah pilihan yang mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan pilihan yang harus ditentukan. Selain itu, berbagai pengorbanan pun harus siap dilakukan oleh seorang ibu. Crescencia Tanuwijaya merupakan seorang ibu yang akan berbagi ceritanya hari ini. Ia telah menjadi seorang ibu sejak tahun 2019 dan memilih mengorbankan karirnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Penasaran bagaimana perjalanan hidup Crescencia sebagai seorang ibu? Simak cerita selengkapnya hanya di Ruang Tengah. Dan kita sudah bersama dengan Crescencia Tanuwijaya. Halo, apa kabar? Selamat datang. Selamat di Ruang Panggilannya Tengah ya. Echen kalau nggak salah ya. Iya, kita belakang nggak kenal ya. Iya. Ya benar. Pura-puranya nggak kenal. Jadi Echen ini memang terkenal dan juga viral banget. Mungkin kalian pernah lewat juga tuh video-videonya Echen di FYP. Karena relate banget sama kehidupan apalagi ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu. Kita lihat dulu ya videonya. Ini dia pemirsa. Say, kok kamu nggak kayak Nikita Willy sih, Say? Hah? Apanya? Apa? Nggak kayak Nikita Willy. Nggak kayak Nikita Willy. Apanya? Nah itu.
masih kece, dia udah punya anak. Oh itu. Mau nanya nih sama kamu. Mr. Willy anak 1, kita anak 2, ya kan? Mr. Willy ngasih makan anaknya sehari 3 kali. Gue ngasih makan gue sama Jen sehari berapa kali? 3 kali. Sama. Sama. Nikita Willy nggak ngasih anaknya gadget. Gue nama Jen, gue kasih gadget gak? Enggak. Sama. Sama. Nikita Willy rumah rapi, nyiapin suaminya makan ya dong, pasti dong. Mau nanya, rumah lu rapi gak? Tapi Lu makan 3 hari sekali disiapin sama siapa? sama kamu. Sama aku. Berarti sama gak? Sama. Sama. Itu dia ya konten-kontennya Echan. Itu menyentil suami-suami ya. Betul. Dan dari Echan cara ya. bicaranya bener ya, katanya lahir di terminal, bener. Kenapa emang ya? Ya gitu. Aku kan Jadi Echan ini konten creator. Iya betul, awalnya ya itu dari yang suamiku kayak nanya, kenapa ya kok kamu nggak kayak Nikita Willy? Oh, itu yang salah satu konten-konten awal ya? Itu konten pertama yang viral tuh itu. Kenapa kamu nggak kayak Nikita Willy? Kayak, padahal kan dia nggak kayak Indra Priawan Bener, ya. kamu, laki lu. Kalau Indra Priawan ada, nah kalau ini Angry Bird ya. Angry Bird lagi. Jadi Echan ini konten creator itu pertama viral. Iya betul itu. Tapi ide-ide kontennya tuh dari mana sih? Soalnya lucu-lucu dan relate-relate gitu loh. Sebenarnya tuh ada yang dari followers aku, terus ada juga cerita dari teman-teman, kerabat, dari sekitar aku sih. Justru sebenarnya aku tuh sama suami tuh baik-baik saja. Oh, jadi nggak ada apa-apa ya. Suamiku tidak tuh ada baik. apa-apa. Iya, suamiku tuh baik sekali gitu. Iya. Maksudnya, emang biasanya begitu, Bu. Apa tuh? Yang digigit sama netizen, ya udah itu personanya. Bukan berarti mencerminkan kehidupan nyatanya seperti apa. Iya benar-benar. Dan Iya. ini personanya memang diterima sekali. Mungkin masyarakat tuh banyak yang, ih laki gue kayak gini nih, Iya. gitu ya kan. Kalau dari konten-kontennya kamu kan tergambar kayak kamu sering ada konflik dan argumen seakan-akan gitu kan? Iya, betul. Sama suami kamu. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, sampai kita tuh di komen kayak, mau dicerain nggak nih suaminya? Oh, suami saya baik. Tapi berarti kamu jadi konten kreator nggak sengaja ya? Nggak sengaja, bener emang nggak sengaja. Tapi memang basic aku tuh dulu dari kerja kantoran itu, aku tuh produser di digital konten. Oh. Gitu. Emang Oke. sudah berkutat dengan sosial media. Ada satu kegigit nggak sengaja diterusin. Kita terusin. Momentumnya dan jadi terus sampai sekarang. Iya, betul. Oh gitu ceritanya. Jadi sebelum jadi konten creator ini memang sudah terbiasa dengan konten digital ya? Yes. Ya. Tapi buat kantor. Buat kantor. Bukan buat dia. Iya, sekarang buat personal berhasil. Berhasil, alhamdulillah. Tapi boleh nggak sih diceritain, kita flashback dulu deh sebelum ini menjadi konten creator Yes, kan, yes. pertemuan sama suami itu gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Aku tuh ketemu sama suami tuh di radio kampus. Kita tuh beda 5 tahun. Harusnya tuh dia udah lulus. Tapi dia belum. Dia nggak lulus. Tapi bayar kan? Bayar. Yang penting Alhamdulillah. bayar. Kampus mah seneng-seneng aja, yang penting bayar. Terus dia karena dia jadi salah satu ketua panitia gitu di acara, terus aku tuh jadi panitianya, ketemunya di situ. Sehari setelah aku putus. Ketemunya benar-benar ketemunya tuh benar-benar sehari setelah aku putus. Terus Pantes nggak kamu lama. mau sama dia. Jadi Lagi aku- goyang-goyangnya soalnya kamu waktu itu kan. Betul, terus kan lagi nggak dikibulin stabil. sama om ya ibaratnya. Disclaimer ya, Lak, ini keluarga temen gue. Jadi nggak apa-apa gue kata-katain. Dan ada juga kok. Ada juga kok, orangnya ada juga kok. Orangnya ada juga kok, oke. Terus, akhirnya cinlok di situ. Iya, terus mulai kayak pacaran. orangnya baik kan. Jadi tuh kalau di keluarga aku tuh papa mamaku tuh selalu bilang kayak lu tuh mau cari yang kaya mah percuma. Justru tuh harus carinya tuh yang bertanggung jawab, yang ibaratnya tuh mau ngerangkak dari nol. Karena kan kita nggak tahu ya kondisi finansial kan bisa kadang naik, kadang turun kan. Iya. Nah kalau orang punya sosok yang udah bertanggung jawab, yang dia memang mau cari uang tuh giat segala macam, mau kondisi terpuruk pun dia akan tanggung jawab dan akan tetap struggling buat keluarganya. Dan itu kamu Makanya aku temukan mau- di suamiku yang Ya sekarang. Allah manis banget ngomongnya So loh. sweet ya, nyangka nggak lu sebagai temennya? Enggak, pas dia bilang suaminya baik aja, ke lu kali gue enggak gitu. Iya kan dia bininya. Tapi akhirnya memutuskan untuk sampai serius banget akhirnya menikah Betul. gitu. Terus langsung punya anak nggak waktu itu? Langsung, jadi tuh aku nikah September, hamilnya tuh di November. Waktu itu kamu posisi lagi berkarir nggak?
Iya, lagi kerja. Iya, lagi kerja. Betul. Terus memutuskan untuk menikah tuh nggak ada dilema sama sekali Oh, untuk ada pertimbangan Gak atau ada apa? dong, aku yakin aku bisa jadi ibu yang berkarir. Sombong. Nggak apa-apa, Sombong. kan keyakinan orang kan beda-beda. Kalau emang sudah pede segitunya dari awal ya nggak apa-apa, lanjut aja. Dan untuk menikah pun diputuskannya enteng-enteng aja, kayak nggak Enteng. mengejar karir dulu atau apa gitu nggak ada. Oh enggak, karena aku tuh kerja kan di radio swasta ya. Abang kan tahu ya di mana Iya, kan? tahu saya di mana. Tahu kan? Betul, Nah, di situ oke. tuh banyak banget kan wanita-wanita berkarir kan. Iya. Jadi aku dengan pede, aku juga bisa gitu. Oh, jadi nggak masalah menikah nggak akan masalah. mengganggu karir gue. Karena aku yakin banget, oh bisa kok yang lain aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Oke, Jadi oke. kamu dari sebelum menikah juga orangnya memang optimis, semangat, ceria kayak gini ya? Betul. Dan betul sampai sekarang emang terus kayak gini ya? Cita-cita dulu jadi apa? Pengen jadi VP. Vice President. Ya maksimal tuh di GM atau VP lah. Target aku tuh berkarir tuh sampai situ. Enggak, biasanya orang kalau cita-cita profesi bukan jabatan. Oh iya benar juga ya. Oh iya ya, nih bukannya ya. VP tuh banyak, lu mau apa? Dokter juga ada VP-nya, rumah sakit namanya. Pengusaha gitu Iya, pengusaha misalnya. juga ada VP-nya. Memang suka kerjanya tuh di media. Jadi tuh aku dari VP-nya lulus- media berarti? Iya, salah satu media lah. Maksudnya kayak aku tuh suka untuk kerja di media kan. Media tanam mau? Di media tanam, kerja di pot. Atau air? Iya, hidroponik juga bisa. Media pokoknya. Di media Ah, terus kayak kesampean lah. Pokoknya tuh aku kesampean tuh kerja dari lulus langsung di salah satu media digital. Terus pindah ke media digital, terus baru ke radio swasta kan. Oh, berarti bisa dibilang sekarang kamu pun sedang menjalani cita-cita kamu ya? Karena ini media digital. Iya. Aku baru kepikiran tadi kayak, ya nggak tercapai dong cita-cita kamu. Karena kamu berhenti ngantor kan? Tapi Padahal nggak udah, kecapai ke jabatannya kak. lu nggak mau sabar kali ya? Masa kamu waktu kawin umur berapa? Waktu nikah? 24. Masa 24 VP? Marah lah kita. Masih jauh ya? Iya, masih jauh. Nah itu. Terus Iya. malah nikah akhirnya punya anak udah selesai. Apanya tuh selesai? Berkarirnya selesai. Kenapa diputuskan seperti itu? Karena aku tuh di posisi yang dari kecil tuh mamaku tuh selalu menjemput aku pulang sekolah. Oke. Jadi kalau aku pulang sekolah, makanan tuh semua udah tersaji. Ready. Terus yang aku tanyakan adalah ketika pulang, kan aku udah mbak kan. Tapi tuh mbak itu nggak pernah ngurus anak mamaku. Jadi tuh anak tuh selalu diurusnya sama mamaku. Sama mama. Jadi kalau aku ketemunya sama mbak dulu, aku selalu gini, Mbak, mami mana? Atau aku ketemunya sama papa aku nih, papi, mami mana? Nah aku mau anak aku juga begitu ke aku. Aku nggak mau ketika anak aku pulang, dia tuh nggak bisa sama maminya. Wah, berarti kalau kita lihat ada salah satu hal yang dikorbankan ya. Iya, Ketika dia jadi punya anak itu mengorbankan karirnya. Dia pengen jadi VP dimanapun itu selama itu di media. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Yes. Etchen mengenai peranannya sebagai seorang ibu dan juga hal yang ia korbankan. Tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna pemirsa. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Tema kita hari ini spesial banget, yaitu di balik sosok seorang ibu. Karena bukan bener sih, secara harfiah bener Ini sih sih. nyari-nyari loh. Di balik dia ada apa emang? Iya, nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa serem. Iya betul. Karena ibu ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Setuju? Jadi kita akan mencari tahu juga apa sih sebenarnya yang dirasakan, dipikirkan oleh seorang ibu. Kebetulan seorang Crescentia ini adalah seorang ibu juga, sempat berkarir juga, sampai akhirnya dia memutuskan berhenti, ingin menjadi full time IRT lah, kurang lebihnya gitu. Tadi sempat kepotong tuh Aspul, kita Yes. lagi ngomongin itu kan. Tapi tahan dulu, kita punya satu video ini Oke. yang harus disimak kepada pemirsa. Ini dia. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Nah, tadi itu
adalah salah satu video yang berseliweran juga di sosmed. Sempat viral juga. Sempat viral, jadi dulunya dia berkarir, sebagai berprestasi. model. Betul. Ketika menjadi ibu rumah tangga, Tampilannya berbeda. kehidupannya jadi langsung berbeda banget. Kehidupannya gitu ya. juga. Dan sebelum ke situ kita tadi sempat ngobrol sama Echan kan soal dia akhirnya memutuskan untuk menghentikan Perubahan karirnya. ya. Terus ingin konsen menjadi seorang ibu. Berat atau enteng aja keputusan itu? Pertimbangannya apa aja? Berat loh Kak. Aku jujur berat banget, jujur berat banget karena aku juga bukan dari keluarga yang mumpuni dari secara ekonomi ya. Jadi pas aku mau kuliah itu ekonomi papa mamaku tuh juga agak turun kan. Jadi di momen aku mau pindah menjadi ibu rumah tangga, aku tuh memikirkan bagaimana usaha papa mamaku tuh menguliahkan aku susah-susah. Oh, untuk balas budi papa mama nggak Iya. bisa. Jadi kayak nggak bisa bebelian untuk ini itu gitu-gitu bukan. ya maksudnya atau apa? Lebih Ya maksudnya kan kayak kalau kamu masih kerja, kalau mama Iya. butuh apa kita Bisa enteng bantu, aja tuh betul. ngeluarinnya. Sama lebih kayak ke papaku tuh sama mamaku bangga lah untuk kayak kerja di mana sekarang Kresen? Oh kerja di sini. Oh iya. Kan kalau misalnya enggak sekarang di rumah aja. Iya, seakan-akan embel-embel itu penting gitu ya. Betul. Kerja di sini tuh. Iya, jadi kayak aku tuh ada satu sisi yang mami sama papi gimana nguliahin susah-susah terus masa nanti kalau ditanya orang kan karena kan mulut netizen kan tahu sendiri ya, mulut tetangga Iya. segala macam kan. Iya cuman jadi ibu rumah tangga. Terus pikiran yang kedua tuh aku tuh selalu berpikirnya jangan-jangan tuh aku menutup rezeki suamiku, rezeki rumah tanggaku. Kenapa? Pintu Kalau- rezeki. kalau aku kamu nggak berhenti kerja? Iya. Karena kan aku kan jadi tuh di keluarga aku tuh di rumah tangga aku tuh tidak pernah memisahkan uang suami dan uang istri. Uang kita tuh gabung. Oke. Buat kita tumbuh kembang anak, sekolah anak, semua tuh kita gabung. Jadi aku tuh tidak pernah sama suamiku hitung-hitungan itu duit gua, itu duit lu, nggak pernah. Aku nggak pernah. Nah aku tuh justru pas ketika mau berhenti kerja, aku tuh takut menjadikan rezeki kita nih kepotong setengah gitu. Iya, Yang karena tadinya selama full ini kan jadi setengah. selama ini kan emang berdua terus kan, Betul. rezekinya gabungan itu kan. Mm, Jadi pertimbangannya banyak banget dong. banyak, Kak. Penghasilan buat keluarga kecil. Mau balas budi sama papa mama. Jadi nggak bisa. Terus juga embel-embel karir Embel-embel tadi ya. karirnya jadi nggak ada gitu. Tapi di sisi lain pengen mencontoh mama yang selalu menyambut kamu pas pulang sekolah. Tapi itu pasti berat juga ya Iya, ada untuk banyak nih. memutuskan waktu itu ya. Waktu itu diskusinya jadinya sama siapa? Diskusinya sama suami, itu pastilah yang paling pertama sama suami. Terus baru aku kedua ngobrol sama papaku, sama mamaku kan. Ini aku mau resign boleh nggak? Aku bilang. Terus kayak kalau papa mamaku kan tipe yang ya udah asal kamu bahagia ya nggak apa-apa. Kalau papa mama, Ya kalau kalau suami, waktu suami itu sama. Yang penting akunya bahagia dulu katanya. Tapi kalau kamu menjalaninya itu nggak bahagia dan dia tuh bilang dia tuh pernah bilang kan sama aku, dia selalu bilang kayak kamu tuh nggak pernah nutup pintu rezeki, tapi rezeki kamu cuma nanti dipindahnya dari aku. Ntar entah aku dapat side job apa atau gimana pun namanya kita tuh percaya rezeki tuh nggak mungkin ketukar. Betul. Gitu kan. Dan terbukti aku resign malah ini kan Ada mendapatkan aja. penghasilan dari tempat lain gitu loh. alhamdulillahnya gitu ya. Dan memang Echannya juga ikhlas gitu ya Iya. kan, ingin membahagiakan keluarga, jadi ya rezekinya jadi ada aja. Ini kalau ngobrolin tentang peranan seorang ibu dan juga mental seorang ibu. Dan berhubungan juga sama komunikasi seorang ibu ini ke Yes. anak-anaknya. Iya, kita tidak lengkap dong rasanya kalau tidak mengundang pakar mah. Kita akan mengundang Dago pakar. Maksudnya seorang ahli ya Mal ya. Ya maksud saya itu. Seorang ahli yang langsung aja deh kita undang, ini adalah seorang psikolog untuk membahas topik yang kita bicarakan hari ini. Tapi sebelum kita undang orangnya kemari, kita lihat dulu videonya berikut ini. Pemirsa Ruang Tengah, pada pembahasan kita kali ini rasanya tidak lengkap ya jika tidak melihat dari sudut pandang seorang psikolog. Karena itu, di Ruang Tengah hari ini kita akan mengundang seorang psikolog yang sudah memiliki keinginan menjadi seorang psikolog sejak di sekolah menengah pertama. Ia adalah Belinda Agustia. Belinda merupakan seorang psikolog anak dan remaja serta Certified Parent-Child Interaction Therapist. Profesi ini ia pilih karena kesenangannya kepada anak-anak. Selain itu, melalui profesi ini, Belinda juga merasa dapat lebih menebarkan manfaat kepada orang-orang di sekelilingnya.
Penasaran sudut pandang seperti apa yang akan dijabarkan Belinda? Simak selengkapnya hanya di Ruang Tengah. Ini dia sudah kita datangkan di ruang tengah Mbak Belinda. Mbak Belinda. Mbak Belinda, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Ecen. Betul. Bagaimana dia cukup dilema ya waktu memilih antara berkarir ataupun menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Tapi sebenarnya ketika dilema itu apa sih kondisi mental seorang perempuan Mbak pada saat itu? Yang dirasakan tuh apa? Sebenarnya sih tergantung persepsi dari masing-masing wanita itu sendiri ya, gitu. Karena kan kadang ada wanita yang tadinya misalnya bekerja, kemudian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena istilahnya ada hal-hal yang menggerakkan hatinya gitu ya. Kayak tadi kan aku juga sempat denger obrolannya gitu ya, karena pengen hadir nih sepenuhnya untuk anak-anak gitu. Nah artinya bisa jadi yang diproses oleh wanita ini dia sudah menyiapkan nih gitu ya, bekal-bekal atau mungkin menyiapkan cara dia untuk beradaptasi. Karena kan pasti ada perubahan lagi nih dari yang tadinya mungkin berkarir, aktif, ketemu banyak orang gitu ya. Sekarang harus fokus di rumah, mengurus anak istilahnya 24 jam gitu ya. Tapi kalau tadi sudah menyiapkan hati gitu ya, sudah bekerja sama dengan support system di rumah, harusnya pergolakan mental itu tidak terlalu signifikan karena sudah siap. Akan berbeda kondisinya kalau misalnya wah dia mau nggak mau harus berhenti bekerja nih misalnya gitu dengan kondisi keadaan lah ya. Betul, dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah ini kan mungkin akhirnya cara dia beradaptasi, kemudian waktu dia untuk mempersiapkan diri itu kan menjadi lebih singkat, jadi kayak ngebut gitu ya. Nah itu yang nantinya mungkin akan berbeda juga nih hasil dari tadi itu kesiapan mental ketika dia harus berubah shift lagi nih dari wanita karir menjadi ibu rumah tangga yang full di rumah. Berarti bisa dibilang Ecen ini cukup beruntung karena dia memutuskan itu karena inisiatif sendiri. Betul. Sedangkan di luar sana ada yang dipaksa sama keadaan, itu sudah pasti secara psikis akan mengganggu juga. Ya, betul. Ada juga yang mungkin intinya bukan kemauan dia. Betul, betul. Dan ketika itu yang terjadi, persiapannya akan lebih ribet lagi dibanding yang inisiatif sendiri gitu ya? Betul, betul. Karena kan ya manusia, ya kita ngomong manusia ya, tidak akan berubah kalau dia nggak merubah dirinya sendiri gitu kan. Benar. Jadi motivasi dalam diri itu yang sebenarnya akan sangat membantu sih untuk kita istilahnya survive dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Berarti kalau kasusnya Ecen karena dia inisiatif pribadi, persiapan mentalnya tidak terlalu berat ya, berat atau gitu. Sulit gitu ya, karena sudah ancang-ancang nih, sudah siap-siap kan untuk melakukan tadi itu perubahan shift ya, artinya perubahan peran tadi. Sedangkan untuk pemirsa di luar sana mungkin yang sedang merasakan hal yang sama tapi dipaksa keadaan, itu yang perlu dipersiapkan seperti apa tuh? Nah, kalau misalkan tadi kita dalam kondisi nih harus nih gitu ya berubah shift gitu ya. Yang pasti yang pertama adalah kita perlu menyiapkan support system. Itu mau nggak mau ya sebenarnya. Karena kan kebayang yang tadinya dia harus bisa keluar, mungkin ketemu sama orang, bisa ngobrol, dia harus ada di rumah gitu ya, hanya sama anak misalnya atau sama suami aja, sehingga perlu nih ada support system yang bisa nge-backup ini gitu ya. Untuk misalnya dia orangnya suka cerita nih, berarti kan dia harus punya orang yang dipercaya untuk cerita misalnya, atau misalnya dia cara coping stresnya ini harus pergi sebentar keluar, berarti kan harus ada support system yang backup itu di rumah misalnya kayak gitu. Jadi support system itu menjadi hal juga yang penting gitu untuk mempersiapkan perpindahan peran ini sebenarnya. Kemudian juga coping stress gitu, itu juga penting karena kan tekanannya akan lebih besar. Berarti kita sebagai manusia, nggak hanya wanita ya sebenarnya ya, harus mempersiapkan cara-cara nih ketika kita tahu kapan kita udah mulai nggak kuat, udah mulai stres, mungkin burnout, kita tahu nih cara untuk mengatasi stres ini dengan cara yang seperti apa. Itu kan mungkin akan berbeda ya ketika peran kita juga akan berganti gitu kan. Jadi coping stress itu perlu disiapkan sebenarnya. Dan yang terakhir yang menurut aku juga penting adalah mengenai setting boundaries sebenarnya. Gimana kita siap untuk tahu nih kapan sih limit kita bisa misalnya tahan nih untuk handle anak kita gitu. Kapan kita menyiapkan diri untuk kayaknya aku perlu break dulu deh misalnya gitu. Karena itu kan jadi momen stresor yang juga signifikan ya ketika kita nggak bisa ngasih boundaries itu. Mungkin kalau kerja kan ketika kerja bisa lepas kita tinggal off sendiri aja. Betul. Ini kan udah bersama sehingga kita perlu tuh punya setting boundaries dan juga ekspektasi
setting di mindset kita ya gitu, karena ya balik lagi kita kan nggak mungkin menjadi ya ibu yang sempurna karena nggak ada ibu yang sempurna. Jadi kita perlu men-set lagi tuh harapan-harapan, ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri terutama, itu dulu sih gitu. Berat karena beberapa solusinya tergantung orang lain ya. Karena Iya. support sistem kita, Betul. terutama pasangan. Betul, salah Kalau masih satunya. punya pasangan, kalau udah nggak punya, Keluarga. Betul, jadi harus mencari support system lain yang kita percaya, kan nggak mesti pasangan ya. Yap. Mungkin saudara, Keluarga, saudara atau bestie. Bestie, Yes. sahabat gitu, itu juga bisa menjadi support system lain kan yang akan ngebantu kita sebenarnya. Tapi emang di luaran sana untuk masuk ke fase ibu baru gitu banyak ya yang mengalami mental breakdown gitu. Mungkin ya nggak semuanya ya, tapi ya dari pengalaman aku pribadi menghandle pasien memang rata-rata gitu ya cukup kaget gitu kan. Karena kan awalnya kan kita nih sebagai individu yang sendiri, terus kita menikah. Yang tadinya peran sebagai diri sendiri nambah jadi peran menjadi istri. ya. Punya anak gitu kan, nambah lagi nih perannya jadi ibu gitu kan. Nah itu kan sebenarnya akhirnya kita harus bisa menjalani peran itu bersama-sama. Nah itu yang kadang kalau kitanya juga mungkin persiapan untuk menjadi ibu ini kurang optimal, ya nantinya kita juga ketika menjalani peran sebagai ibu itu mungkin butuh usaha lebih keras lagi sih untuk beradaptasi gitu. Nah, biasanya kalau ada yang datang memberikan keluhan Ya. yang seperti tadi, sebagai psikolog sarannya tuh apa, Ya. Mbak Belinda? Oke, yang pertama sebenarnya kalau untuk ibu-ibu baru, aku pasti minta ibu ini memastikan dia itu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dia dulu. Itu dulu deh. Apa aja tuh apa misalnya? itu? Misalnya istirahat. Kan Oke. punya baby mungkin kebayang ya. Kita harus bangun. 24/7 itu soalnya. Betul, begadang. Tadinya kita mungkin bisa santai, ini jadi kayak menguras energi gitu Oke. kan. Itu dulu ya kebutuhan dasar. Pertama istirahat, kedua makan. Karena kan kadang kita karena ngurus bayi akhirnya lupa nih untuk makan, ntar lah Ya. anak dulu yang penting. Padahal nggak bisa gitu juga gitu, bahwa ya ibu dulu sebenarnya harus sehat ya secara fisik ataupun mental gitu. Baru kita bisa mengasuh anak kita dengan sehat juga gitu ya. Jadi makanan itu penting dan gerak gitu. Gerak maksudnya? Gerak tuh maksudnya olahraga sih. Tapi kan maksudnya kalau olahraga ntar males awal. Tapi kan seenggaknya gerak tuh dalam arti ya udah kayak jalan aja di rumah atau kayak ke taman sebentar itu penting gitu. ya? Penting banget gitu, karena kan ketika kita bergerak itu kan ada secara medis ya gitu. Kan secara medis juga ada hormon-hormon yang dilepaskan yang buat kita lebih fresh sebenarnya kan gitu. Oh, oke. Jadi gerak itu penting Jadi sebenarnya. punya impact untuk mental health juga Betul, sebenarnya. betul. Si olahraga itu sekecil Betul. apapun. Iya betul. Kan Oh, mind and oke. body connection Jangan kan. diomongin soalnya tuh kalau ngomongin seorang ibu juga tuh atau suami gitu ya maksudnya. Iya, betul. Aku baru ngeh. Ada lagi selain itu? Nah itu basic needs-nya dulu nih yang paling penting sebenarnya. Kemudian yang berikutnya juga aku sering bilang sama ibu-ibu baru ini adalah masalah ekspektasi tadi. Karena kan mereka mungkin udah punya mindset, oh harus ideal, harus begini. Kalau nggak kejadian, stres akhirnya gitu kan. Anaknya tadinya pengennya di BF sampai 2 tahun nggak berhasil gitu kan, stres. Nah berarti kan kita perlu menyiapkan diri ya untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu Yap. kan. Jadi perlu untuk kita set ekspektasi nih. Yang penting kamunya sebagai ibu, saya bilang itu juga sehat dulu secara mental gitu. Nanti aku juga optimis nanti juga si anak ini juga akan bisa tumbuh dengan baik juga ketika kamu juga sehat gitu. Jadi itu mindset itu tadi juga penting sih. Dan itu kayaknya salah satu yang paling sulit ya, Ya, Mbak Belinda ya. betul, Karena betul. itu nggak kelihatan. Iya, dan Cuma ada mungkin di sininya sama si ibu itu doang kan. Betul. Kalau dia cerita ke pasangan atau ke keluarganya, kalau enggak gimana? betul. Dan mungkin kan tuntutan-tuntutan dari lingkungan sekitar juga Iya. kadang-kadang Iya, bener. jadi pressure tersendiri juga gitu ya, bahwa ibu yang baik tuh harus begini, Iya. kamu nggak boleh begini, ntar anak kamu begini, kayak gitu sih. Padahal Itu juga. seringkali itu bukan tuntutan loh. Cuman orang sharing doang kayak Nikita Iya, Willy. benar kan? Kepikiran. Kan mereka cuma sharing loh. Betul. Nggak harus lo jadi Nikita Willy sebenarnya. Gitu kan. Iya, Cuma kok merasa kayak dituntut ketika nonton ya? Benar-benar, kadang-kadang itu jadi kayak standar. Iya, Padahal betul. nggak juga ya. Padahal nggak juga. Kita harus pilih-pilih juga informasinya. Yes. Tapi itu menunjukkan bahwa memang berat dan perjuangan seorang ibu itu luar biasa ya. Setuju. Nanti setelah ini kita akan masih membahas mendalam mengenai sosok ibu dan juga perjuangannya. Makanya tetap di sini ya pemirsa, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna.
pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna di balik sosok seorang ibu. Nah, tadi sebelumnya kita udah bahas ya Mal, mengenai bagaimana kondisi mental seorang perempuan ketika memasuki fase menjadi seorang ibu. Dan cara mempersiapkan mentalnya seperti apa. Betul. Nah sekarang nih ada fenomena di masyarakat yang membanding-bandingkan peranan ibu rumah tangga dan juga ibu berkarir. Ini sebenarnya fenomena abadi ya, pertarungannya selalu kayak gitu. Selalu Jadi ada. image-nya iya seolah-olah kalau yang berkarir nggak bisa menjadi ibu yang baik, seolah-olah juga yang menjadi full time ibu rumah tangga kayak nggak punya skill apapun gitu. Betul. Kita lihat dulu ya videonya, Yes. pemirsa. Ini dia. Kedua-duanya sedang sama-sama berjuang. Tolong hargai keputusan masing-masing. Setuju banget ya. Bagaimana Setuju dong. Ibu Belinda melihatnya? Karena Mbak Belinda kan udah keluar masuk nih. Ibu-ibu yang ke konsultasi sama Belinda gitu kan. Gimana tuh? Melihat fenomena itu. Iya, memang fenomena itu kan sebenarnya kayak kita ngomongin analogi rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. sebenarnya, Jadi yang kan. berkarir selalu dinilai dan dibandingkan dengan yang ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga selalu dibandingkan dengan yang berkarir itu. Betul. Padahal kan sebenarnya plus minus ya, dan nggak ada juga yang lebih baik, mana yang lebih bagus, karena balik lagi bisa jadi dia berkarir tapi juga ternyata ya di rumah dia bisa handle dengan sangat baik. Emak gua. Masya Allah, Sampai keren umur sekali. 55 berkarir dia. Iya. Anaknya. Apa Hebat tuh? kan? Apa biasa aja saya? Biasa aja. Salah dong. Kalau itu jadi diri saya contoh. Bilangin mak gua lu. Oh iya ya. Terima kasih hebat Mama. Gitu makasih. Iya, jadi itu. Terus juga belum tentu ketika ibu rumah tangga, bukan berarti kan sebenarnya dia nggak bisa punya talent untuk berkarir kan? Karena tadi misalnya jadi dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih itu adalah persepsi masing-masing orang gitu ya. Pendapat masing-masing orang, sehingga baiknya ya kita kembali ke diri sendiri aja sih, kalau aku pribadi ya selalu bilang gitu. Jadi Ketika ada pasien atau ibu yang datang ke kamu ya. dan terganggu gara-gara perbandingan-bandingan itu, kamu biasanya menawarkan solusi seperti apa gitu maksudnya? Biasanya aku akan ajak ibu ini untuk melihat hal-hal positif di diri kamu dulu aja. Apa sih hal-hal yang sudah kamu lakukan dan menurut kamu berhasil nih sebagai seorang ibu gitu kan. Oke. Terlepas dari status kamu masalah ibu rumah tangga ataupun bekerja Berkarir. gitu, karena kan itu tuh nggak ada lah korelasinya sebenarnya ya gitu. Ya aku akan bantu dia untuk melihat tuh mana hal-hal yang sudah dia lakukan, mana yang mungkin perlu diimprove. Terus juga biasanya aku akan kasih PR kayak ke ibu ini untuk coba deh kamu minta feedback dari suami kamu sama anak kamu. Karena kadang-kadang kita kan muter di kepala kita sendiri, persepsi Asumsi semua ya, sendiri. asumsi pribadi. Kita nggak melakukan ya tadi kan konfirmasi gitu kan. Aku bilang bahwa coba deh tanya ke orang-orang di sekitar kamu, menurut kamu apa sih hal-hal usaha-usaha apa yang sudah kamu lakukan dan menurut mereka itu patut diacungi jempol lah atau dihargai. Anak ataupun suami ini ditanyain gitu sih sebenarnya. Itu juga menurutku juga cukup membantu. Sama terakhir, palingan aku bilang kayak balik lagi sih, karena ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dan hal-hal yang bisa kita kontrol. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol, karena itu nggak bisa tuh di luar itu kan kayak omongan orang, ekspektasi orang. Yang penting kita fokus aja dengan hal-hal yang bisa kita kontrol. Gimana kita berusaha untuk ya hadir untuk anak-anak kita, melayani pasangan, udah di situ aja dulu gitu sih. Karena yang lain kita nggak bisa lagi kontrol. Berarti minta apresiasi tuh nggak apa-apa ya? Maksudnya tanya ke yang selama ini kita urus. Boleh dong. Anak sama suami gitu. Betul. Karena sebenarnya apresiasi itu adalah salah satu dari 9 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan emosional manusia, sorry. Apresiasi. Jadi ya nggak apa-apa, kita pengen dipuji, asal jangan terus-terusan minta dipuji ya. Iya, tapi ini bisa, ini ya bener. Aku pernah nanya itu juga ke anak gua, agak lucu lagi ceritanya. Sebelum tidur aku nanya, abang suka nggak atau seneng nggak punya papa kayak papa? Dia cuma ngeliatin terus bilang, abang ngomong apa sih? Dia nggak ngerti.
Padahal itu kata-kata muter kan. Gue baru enggak gue ngomong sama anak umur 4 jadi. Iya ini belum paham pertanyaan gue ya. Tapi lo merasa butuh Butuh apresiasi karena itu. kan orang tua kan pengen menjadi kebanggaannya anak kan. Iya. Jadi ya karena gue ngerasa kayak udah ngurus lo 4 tahun nih, pengen evaluasi per 4 tahunan aja gitu. Abang suka nggak punya papa kayak papa? Ngomong apa sih? Papa ngomong apa sih? Suka papa ya. Ya udah nggak jadi abang tidur aja. Kan belum paham deh. Ya mungkin itu bisa jadi motivasi juga ya Mbak Belinda ya. betul. Karena mungkin kalau misalnya kita kerja gitu, kita mungkin bisa dapat apresiasi Iya, dari bener. ya kan untuk Dari pekerjaan bos, rekan kita. kerja, gitu Iya. ya. Pekerjaan ibu rumah tangga mungkin banyak yang bilang ketika jadi ibu rumah tangga merelakan karir, kita seperti kehilangan jati diri Iya, betul. gitu. Echen pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah lah. Pernah. Momennya tuh gara-gara aku kan udah nggak berkarir ya, sudah tidak bisa ketemu teman-teman di kantor, teman-teman di luar kan. Jadi sepele banget. Semua memanggil aku dengan Mami Gwen. Ah iya betul. Sudah betul. tidak pernah ada Gara-gara lagi yang itu- memanggil. gara-gara itu aja? Ya, udah nggak ada satupun orang yang manggil aku dengan nama aku. Semua Mami Gwen. Guru di sekolah Mami Gwen. Dokter Mami Gwen. Teman-temannya dia semua Mami Gwen. Itu langsung berasa tuh. Oh, aku sekarang udah bukan, aku udah nggak tahu ya aku siapa aku bilang. Jadi aku cuman sosok Mami ya. Ini sebelum berkonten Ria ya, maksudnya ini jauh sebelum itu berarti kan? Mami Gwen, itu Mami berasa Gwen. banget. Berasa banget. Terus aku ngomong sama suamiku kayak, aku tuh nggak tahu ya, aku tuh sekarang tuh siapa ya? Maksudnya udah nggak ada lagi yang tahu Kresen, Echen, semua tuh kayak Mami Gwen, atau tetangga aku manggilnya apa? Bu Felix. Felix, Sudah tidak ada nama orang lain lagi di situ Betul. ya. Jadi kayak aku merasa, oh aku udah nggak bisa ya jadi diri aku lagi ya, diri aku sendiri ya. Karena benar-benar momennya tuh semua Mami Gwen. Sesepele itu Kak. Jadi aku merasa kayak diri aku tuh udah nggak ada. Jadi aku berubahlah cuman menjadi seorang ibu dan istri. Terus yang kamu lakukan apa? Kalau aku waktu itu suamiku langsung kayak ya udah kamu mau gimana, mau ketemu nggak sama teman-teman, cerita segala macem. Terus aku biasa sharing kan akhirnya ya udah deh boleh nggak. Akhirnya aku kayak kumpul sama teman-teman aku cerita ya nih gue merasa seperti ini. Nah itu tuh baiknya adalah mereka tuh malah bilang kayak tahu nggak sih Chen, kita tuh maunya jadi kayak lu. Jadi tuh aku ketemu sama teman-teman aku yang kerja, dia bilang, lu kebayang nggak? Kita pergi dari pagi pulang sampai malam, anak kita udah mau tidur. Kata kita kan, boro-boro dipanggil mami katanya. Boro-boro dipanggil mama. Lah orang anak udah tidur kata dia. Kalau tidak karena kondisi ekonomi, gue juga nggak mau kok katanya kerja begini, mendingan gue jadi kayak lu lah katanya, enak bisa dapat penghasilan dari rumah, bisa kan aku soalnya sambil freelance kan sebelum konten kan, jadi kayak bisa dapat penghasilan dari rumah segala macam. Kalau misalnya bisa untuk memilih, nah kita nggak mau. Dan suamiku tuh selalu bilang nggak semua orang tuh beruntung kayak aku, dan aku mengiyakan sih, nggak semua orang bisa menjadi ibu di rumah full tapi bisa mendapatkan penghasilan dari freelance-nya. Ya setuju sih. Itu patut disyukuri banget, dan ternyata rumput tetangga nggak selalu lebih hijau ya. Dan itu gara-gara dia keluar nih. Iya, Tepat nggak yang dia lakukan? Iya Melinda? benar banget karena Solusinya. kan ya benar banget karena aku juga jadi keinget gara-gara tadi ada itu statement itu ya, kayak ada juga nih orang tua ibu muda datang gitu seperti tadi keluhannya Mbak Chen gitu, bahwa dia merasa dia kehilangan jati dirinya dia gitu, ini kayak udah nggak bisa hangout lagi dan segala macam. Makanya aku bilang kayak ya udah kamu dalam 1 minggu coba lakuin hal yang itu kamu banget deh gitu. Me time sebenarnya kan itu kan hubungannya sama me time juga gitu. Makanya perlu untuk oh ya udah aku mau yoga, ya udah lakukan gitu. Jadi biar kamu tuh masih tetap merasa ini tuh ada aku di dalam peran-peran yang menumpuk ini. Aku tetap sebagai diri aku sendiri nih gitu. Jadi setidaknya dalam seminggu itu lakukanlah hal yang memang itu kamu banget deh gitu. Tapi sorry aku potong. Poin penting yang dari cerita Echen itu sharingnya atau me time-nya? Sebenarnya lebih karena kan tadi kan Echen kan udah biasa nih untuk kerja dan keluar, ketemu temen, sharing. Pertama itu kan jadi punya pertama momen untuk ketemu sama orang. Poin keduanya enaknya ternyata ada feedback nih gitu ya kan, bahwa oh ternyata orang lain tuh juga pengen loh jadi kayak gue gitu. Berarti kan sebenarnya kita jadi lebih ngerasa mengapresiasi kan apa yang bersyukurlah dengan apa yang sudah kita punya sekarang. Jadi kayak 2 poin penting sebenarnya. Nggak hanya masalah me time, kebetulan dapat lagi insight gitu ya, bahwa ternyata tadi rumput tetangga tidak selalu hijau. Tapi kalau kita yoga doang, kalau yoganya ada buat ngasih feedback, malah bahaya itu ya. Tapi kan jadi seger ya kan.
Jadi mindful. maksudnya tergantung me time-nya masing-masing aja. Ya tergantung kan pilihannya beda-beda kan Iya, setiap iya, orang iya, gitu. iya. Maunya apa yang bikin dia lebih ngerasa jadi dirinya sendiri atau lebih ngerasa fresh, bisa lebih mindful gitu ya, membersihkan pikirannya kan beda-beda ya. Jadi tergantung lagi sih, balik lagi sih ke masing-masing Iya, iya, iya. orang. Jadi secara karir mungkin banyak juga yang berkorban. Ibu juga terkenal nih suka menyembunyikan apa yang ia rasakan. Ya nggak sih Betul, Mal? Kalau betul. ibu kita di rumah tuh kalau lagi sedih nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak ibu tuh banyak sekali pengorbanannya gitu Dia loh lapar untuk kita nggak anak-anak. tahu, Iya. dia capek kita nggak tahu, dia puyeng kita nggak tahu. Hebatnya ibu tuh itu. Pokoknya kalau anak-anaknya suaminya sakit dia yang urus, tapi kalau dia sakit dia sendirian aja biasanya nggak mau ngerepotin gitu. Iya, karena Itulah nggak pernah hebatnya sharing seorang ibu. kan, nggak pernah kasih tahu. Kalau Ecen sebagai ibu, apakah Ecen seperti itu? Iya. Iya, itu kayak natural ya. Seorang ibu tuh selalu kayak gitu ya. Suami nggak tahu kalau kamu lagi puyeng. Aku sebisa Padahal yang bikin puyeng dia. Makanya nggak dikasih tahu. Oh iya, oh iya, oke. Sorry. sebisa mungkin nggak mau dia sampai tahu sih, karena dia udah capek kerja aku pikirnya. capek Yakin kerja. kamu udah capek kerja? Ya, karena itu ya. Oke. Kalau sama anak juga gitu. Oh, aku nggak pernah mau nangis depan anak. Puyeng pun nggak mau terlihat di depan anak. Aku selalu ceria depan anak. Nah. Tapi ketika aku mandi, nangis. Sambil shower gitu ya. Sambil shower. Biar shower menutupi air mata yang jatuh. Iya, Seperti hujan. Apalagi kan aku tuh pernah merasakan momen kita tuh ibu ya. Tapi tuh kita sebenarnya masih butuh ibu loh, Kak. Oh iya, buat pelukan gitu ya. Gitu. Dan itu aku ngerasain banget yang tadi kayak ada satu momen mama papaku tuh nggak di Jakarta. Jadi mama papaku kan tinggalnya sebenarnya deketan sama aku. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh biasa mereka bisa ke rumah. Nah ini tuh ceritanya satu rumah nih sakit nih. Tapi tuh aku nggak sakit. Nah ketika semuanya udah sembuh, anak aku, suami aku sembuh, aku sakit sendiri. Nah di momen itu aku tuh udah lemes banget. Anak aku masih bayi, yang satu masih bayi, yang satu tuh baru umur 3 kan. Terus udah gitu, tapi si suamiku harus kerja dan dia harus meeting. Meetingnya itu penting lah, intinya nggak bisa ditinggal. Terus aku tuh pas anak-anak aku tidur, mamaku tuh tiba-tiba nelfon, nanyainnya sepele, Ade apa kabar? Ada itu kamu maksudnya? Aku kan panggilnya Ade kan. Terus Ade apa kabar? Gimana hari ini? Oh ya baik-baik aku bilang. Terus aku tutup telepon, di situ aku nangis Kak. Karena ternyata aku bilang, oh jadi ibu tuh tetap butuh ibu. Jadi tuh aku bener-bener nangis di situ karena aku sakit banget, kesakitan badan aku, anak aku tidur, jadi aku di situ baru bisa nangis. Dan di situ momen aku bener-bener ngerasa aku tuh butuh mamaku gitu loh. Makanya aku jangan sampai deh aku kehilangan mamaku gitu loh. Karena bener-bener aku tuh cerita tuh sama mamaku ya, walaupun aku tidak bisa menceritakan semuanya, tentu kan ada aib keluarga yang masalah keluarga yang harus kita simpan. Cuman tuh kalau soal anak segala macem tuh karena mamaku nomor 1 tuh yang ngebantu, dan aku tuh merasa gini, kan banyak nenek yang lebih sayang cucu kan, tapi mamaku tuh selalu mementingkan aku dulu dibandingkan anak. Bagaimanapun tetap aku, jadi kayak Ade mau makan apa? Bukannya nanya, gue mau makan apa? Enggak, Ade mau makan apa? Gitu sih, jadi kayak bener-bener di situ sih kayak yang momennya aku tuh berasa banget, aku tuh ternyata masih butuh ibu. Alhamdulillah masih ada mama ya. Mbak Belinda nggak apa-apa nggak sih kayak gitu, dan kenapa sih mereka dalam tanda kutip ibu-ibu ini selalu melakukan itu? Itu jadinya sebenarnya secara culture sih, dan nggak di Indonesia aja ya. Jadi kebetulan aku juga suka baca, mempelajari, ada seorang tokoh, dia dokter dari Kanada, mungkin pernah kalau yang suka browsing namanya Gabor Mate. Jadi Gabor Mate ini dokter yang dia menemukan, dari penelitiannya dia ngumpulin data gitu ya, pasien-pasiennya, menemukan bahwa ternyata penyakit fisik salah satunya autoimun itu terjadi karena adanya emosi yang dipendam, stres yang dipendam, trauma dan sebagainya, sehingga salah satu dampaknya akhirnya kena autoimun. 80% adalah wanita gitu. Jadi terlihat bahwa secara culture terbentuk bahwa wanita ini harus menjadi
kayak apa ya, dia tuh tidak boleh menunjukkan emosinya dia gitu ya kepada orang-orang terdekatnya, karena justru dia yang harus memenuhi nih kebutuhan emosi dari orang-orang di sekitarnya gitu. Kemudian akhirnya tadi apapun yang dirasakan itu direpress gitu ya, padahal kan sebenarnya nggak ada salahnya juga kita perlu kan untuk mengeluarkan apa sih yang kita rasakan gitu kan. Dan misalkan tadi kita takut anak kita jadi kepikiran atau gimana gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita secara genuine gitu ya menunjukkan ya mama lagi sedih gitu, mama lagi nggak nyaman, sebenarnya nggak apa-apa, karena itu akan menunjukkan ke anak bahwa oh emosi sedih, marah itu nggak apa-apa ya, ternyata itu emosi yang wajar yang harus diungkapkan gitu, selama notesnya kita nggak berlebihan gitu, nggak yang menangis raung-raung atau dia marah sampai berlebihan gitu ya, yang sewajarnya aja gitu ya. Jadi memang ya itu ya, kebentukannya culture ya yang membuat wanita ini akhirnya ya udahlah apa-apa disimpan sendiri gitu ya. Kita harus memenuhi kebutuhan pasangan kita, anak kita, semua ditanggung sendiri gitu. Apalagi kan sering juga ada label ataupun kayak apa ya, stereotip yang bilang kalau misalkan kalau anaknya sakit tuh pasti ibunya gini-gini deh gitu kan. Sering denger tuh kalau misalkan anaknya begini pasti ibunya kalau bagus aja baru ke bapaknya, anaknya papa dong gitu kan, nggak gitu ya? Enggak, gue sering dapet jeleknya juga. Oh gitu. Masih gara-gara bapaknya nih, kayak gara-gara kelakuan gue deh. Terus? Ya jadi itu sering terjadi kan, kayak walaupun bercandaan atau kayak celutukan-celutukan di sekitar kita lah gitu, sehingga tadi karena ada culture yang membentuk seperti itu, kemudian tadi ada stereotype, ada label yang istilahnya memaksa ya gitu wanita untuk harus kuat terus nih, harus menanggung semua apa yang dirasakan oleh keluarganya gitu. Itu yang bikin kita jadinya akan lebih memilih untuk ya udah aku simpen aja semua sendiri gitu. Padahal ya kan nggak apa-apa ya, wanita sharing, wanita dan pria kan ya masalah itu kan sama aja sebenarnya. Bahkan ke kan? anak sekalipun tadi ya, Mbak Belinda bilang ya. Betul. Mbak Belinda dan juga Ecen, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya mengenai sosok seorang ibu yang luar biasa hebat ini. Pemirsa tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tadi kita udah membahas seorang ibu itu suka menyembunyikan perasaannya. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya yang lebih efektif dan lebih tepat untuk mengekspresikan tanpa juga jadi menyimpan penyakit ya, bisa bikin autoimun. Iya, tadi kan sempat dibahas bahwa sebaiknya melakukan ABCD gitu ya, untuk menjaga mental state-nya juga tetap sehat. Iya, kalau yang lebih tepatnya gimana sih, misalnya dia lagi rungsing gitu? Iya, Mbak misalnya, Belinda? tapi lebih praktisnya lagi yang sering terjadi adalah kalau ke anak gitu kan. Tadi kan sempat disampaikan sama Mbak Belinda kan soal kalau ke anak pun sharing nggak apa-apa, Iya. tapi ada batasannya. Betul. Kalau misalnya adegannya adalah atau situasinya kita lagi pusing sekali sebagai ibu, anak juga lagi resek-reseknya nih. Terus gimana tuh cara mengcounternya, maksudnya supaya kita bisa tenang tapi nggak menyakiti hati anak juga? Komunikasikannya gimana gitu ya? Iya. Kita bisa bilang sih ke anak kita bahwa mama kayaknya lagi pengen marah atau lagi nggak nyaman, mama butuh waktu ya ke kamar dulu sebentar atau enggak ambil minum dulu sebentar gitu. Karena dengan kita agak menjauh dari anak, sebenarnya kasih jeda sebentar aja itu sebenarnya ada momen lah kita bisa menenangkan diri dulu sih sebenarnya. Oh, jadi maksudnya itu kayak menjauh dulu, Betul. me time dulu sebentar aja untuk Menenangkan diri. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anaknya kan Tapi tahu. bilang dulu sama si anaknya, jangan betul. tahu kita hilang. Betul. Iya, Tadi kira kamu kemana nih, diculik siapa gitu. Iya benar juga ya. Kasih tahu anaknya aja. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi dikasih pengertian ya Iya. kepada anaknya ya. Itu kurang lebih mereka tuh akan mengerti ya? Iya. Dikasih tahu seperti itu ya? Dibanding tiba-tiba kita menghilang, karena kalau anak-anak mikirnya takutnya, oh mama pergi karena gara aku. Jadi kayak ada mispersepsi lagi. Lebih baik kita kasih tahu aja yang benernya kenapa mama pergi itu alasannya apa gitu sih. Oke, jadi dikomunikasikan ya pemirsa, karena memendam semuanya itu sendirian juga Juga nggak dapat baik. nggak bagus ya. Ada dampak penyakit-penyakitnya juga. Dari mental jadi ke fisik. Iya. Nah, kita sekarang mau membahas yang sebaliknya. Kita akan membahas sosok seorang ibu yang berbahagia. Pasti jadi ibu tuh membahagiakan sekali ya. Tidak ada duanya, bener nggak sih kalau kata orang-orang gitu? Bener nggak, Jen? Kan belum jadi ibu. Terakhirnya gitu, kalau kata orang-orang, pasti nggak tahu. Belum pernah. Tapi katanya itu tidak ada duanya loh menjadi ibu. Bener nggak, Jen? Bener sih, aku sih ngerasainnya benar.
apa yang Ecen rasakan? Ketika aku melihat dia tuh bisa bertumbuh, itu juga aku seneng banget. Terus udah gitu kayak bisa dari yang aku gendong-gendong nih, aku bilang ya ampun sekarang udah gede banget. Itu tuh aku seneng banget bisa bener-bener 24 jam dampingin dia segala macam. Justru tuh dengan melihat tumbuh kembang dia tuh aku sangat-sangat bahagia. Apalagi kalau ada beberapa tumbuh dan perkembangannya itu yang kamu ajarin sendiri gitu, bangganya luar biasa. Berarti melihat anak tumbuh kembang, kita rawat-rawat dari kecil sampai gede itu pasti membahagiakan banget. Tapi ada nggak sih yang buat kamunya personal gitu sebagai seorang Bukan ibu? sebagai seorang ibu aja, tapi kamu Iya. sebagai seorang presensia. Iya, setelah menjadi seorang ibu ini ya, yang membuat kamu bahagia banget. Apa? Tetap diperhatikan sama suami. Tetap diperhatikan sama suami. Pak suami. Cuma gini doang boleh nggak? Itu dilihat doang, Iya. itu dilihat doang. Jadi kan kalau aku tuh banyak dengar ya dari orang-orang tuh, mereka tuh kalau biasanya di rumah ditelepon nih sama suami kan. Ya, suaminya di kantor. Ya, suami di kantor, Ibunya si ditelepon. mama di rumah nih. Oke, ditelepon. Iya. Hal yang pertama keluar dari mulut suaminya adalah anak-anak gimana. Iya. Jadi bininya dilewatin ya. Bahkan nggak pakai halo, kadang-kadang abang mana? Lagi ngapain gitu ya. Iya benar. Itu menyakiti. Itu bukan, jadi kalau aku tuh bukannya menyakiti ya, tapi kan kita juga butuh untuk diperhatikan sebenarnya. Nah kalau aku, suamiku tuh juga sering telepon kan, tapi hal yang dia ditanyain ke dia tuh gini, kamu di mana? Oke. Udah makan belum? Hmm. Terus habis itu ngobrol, terus ada kejadian apa hari ini gitu loh. Tadi ngapain aja, kemana aja. Terus ntar biasa kan nanya kayak, kamu nanti mau makan apa? Mau makan di luar apa di rumah gitu-gitu kan. Baru tuh terakhir dia baru nanya, Gwen sama Jen ada Oh lagi gitu. ngapain? Ada nih lagi main. Oh ya udah deh kalau gitu. Jadi dia lebih nanyain tentang akunya dibandingkan soal Dan cukup anaknya. panjang loh itu. Betul. Ya itu maksudnya itu penting ya. hal Seharusnya kecil kayak gimana gitu ya. Mbak Belinda? Betul. Jadi ya tadi ya balik lagi kan, jangan sampai kan peran ibu itu menghilangkan peran kita sebagai individu. Nah mungkin tadi kan Ecen berusaha mengkomunikasikan ke pasangan, dan pasangan juga untungnya mengerti ya gitu bahwa kita juga pengen nih tetap dianggap keberadaannya ada. Aku adalah istri kamu, bukan sekedar jadi ibu dari anak-anak kamu. Iya, Gitu betul. ya. Nah itu tuh penting tuh untuk suami juga menangkap ya kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tersirat ya. Tidak, kita kadang juga istri kan nggak males juga gitu ngomongin secara gamblang gitu ya. Jadi ya penting buat suami itu membaca lah kebutuhan-kebutuhan dari istrinya. Walaupun benar tadi katanya Kama bahwa ya tetap kan namanya pasangan tuh komunikasinya harus baik ya. Jadi kalau memang ya istri merasa aduh suaminya emang tipenya nggak pekaan nih, ya kita juga harus berani sih untuk menyuarakan apa sih yang menjadi kebutuhan kita atau keinginan kita biar si suami nggak peka ini gitu ya langsung tergerak hatinya gitu Iya. kan untuk memfasilitasi si istrinya. Beda orang, beda pasangan, mesti saling membaca dan menyesuaikan sih sebenarnya ya. Komunikasi sih penting sih sebenarnya. Tapi aku pengen tanya juga, itu kan maksudnya kebahagiaan yang kamu peroleh karena perilaku orang lain, suami kamu gitu kan. Perlu nggak seorang ibu ini punya kebahagiaan ya pribadi aja yang cuma bisa bergantung pada dirinya sendiri gitu? Perlu sih, balik lagi kan sebenarnya tadi mengenai peran lagi ya bahwa jangan sampai tadi kita merasa kita tuh nggak bisa jadi diri kita sendiri, sehingga kita tetap perlu mempertahankan hal-hal apa sih yang bisa membuat kita merasa bahagia, karena setiap orang beda-beda, aku juga nggak bisa ngejelasinnya gitu. Iya. Karena ada orang yang balik lagi, oh dia pengen kebahagiaannya adalah ketika diapresiasi gitu. Misalkan kalau ibu rumah tangga, iya sekecil kayak apresiasi kayak misalnya oh anaknya dianya misalnya bisa nih untuk mengurus dirinya sendiri nih misalnya ya gitu ya, olahraganya tetap bisa rajin, nanti suaminya muji bahwa oh iya kamu ternyata tetap ini ya cantik gitu ya walaupun di rumah aja. Itu kan kalau memang dia kebutuhannya di situ gitu kan. Jadi beda-beda sih tergantung, makanya kita juga sebagai perempuan, sebagai wanita perlu mengenal diri balik lagi ya gitu, aware sama kebutuhan dari diri kita sendiri karena beda-beda gitu. Jadi kita perlu menelaah sih gitu. Dan kalau misalnya di tengah perjalanan dia sebagai seorang ibu dan sambil membesarkan anak, kalau ternyata kebahagiaan dia adalah aku mau kerja lagi dong gitu.
itu nggak apa-apa juga dikejar. Nggak apa-apa juga. Berarti sangat amat butuh komunikasi sama sang suami karena perlu solusi juga kan tuh ya. Betul. Kayak apa nih plus minusnya ketika memang kamu nanti harus bekerja, support seperti apa yang perlu disiapkan bersama-sama. Misalnya butuh misalkan. mbak jadinya misalnya, ya nggak apa-apa. Iya gitu nggak ya. apa-apa, selama memang ternyata bekerja itu adalah cara kita untuk bahagia misalnya. Iya, karena gitu beberapa kan. kayak gitu. Mereka merasa selalu beraktualisasi diri ketika Iya. bekerja, tapi sedangkan tidak ada bekerja, nggak bekerja, kayak merasa bukan dirinya Iya, justru. ada gitu yang kan. hilang gitu Ada kan. yang hilang. Betul. Ya makanya tadi kan kayak di rumah akhirnya tetap bekerja dalam bentuk bikin konten. Alhamdulillah ketemu rezeki yang lain ya, Iya, Bu. Betul. Gitu. Kan masih Iya. ada rasa berdaya tadi sih. Adikku juga jadinya dagang. Iya. Karena tetap harus kerja gitu ya. Produktif. Ya enggak, waktu dia punya anak, memutuskan berhenti, tapi akhirnya dagang, iseng-iseng sampai sekarang. Jalan terus. Ya lebih gede dari gaji dia waktu kantor lah. Tapi biasanya dari iseng-iseng gitu ya, malah yang Iya, jadi yang lebih jadi. wah. Iya. Iya, gitu. Kita mau ucapin terima kasih nih setelah ini buat Mbak bintang Belinda. tamu kita. Betul. Jadi kita tahu banget sosok ibu itu luar biasa ya. Pasti. Sosok ibu itu pengorbanannya banyak. Terima kasih sharingnya juga. Sharing-sharingnya, Essential. iya benar. Jadilah ibu yang berbahagia ya. Betul. Dan ibu dengan profesi apapun hebat. Betul. Berkarir setuju. maupun ibu rumah tangga. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau mau sharing lebih jauh lagi soal Crescentia ini, lihat aja Instagram keluarga Cina. Nama Instagramnya keluarga Cina. Sosmednya ya, sosmednya. Iya, betul. Atau Instagram Mbak Belinda. Instagram Belinda apa? Belinda Gustia. Belinda Pakai Gusti. Y. DM aja sebanyak-banyaknya bakal diladenin. Sama Kamal. Oh, sama saya ternyata. Repotin orang lain ya. Aku takut dia. Kalau gitu terima kasih ya Mbak Bel dan juga Chen sharing-sharingnya. Pemirsa terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengan tamu yang luar biasa yang lain ya. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya di Ruang Tengah. dapat berbagi informasi Penuh makna. Bye-bye. No one else can be what you have been to me. You will always be. You will